for you that way? I want you to read to me. Alice watched in slow motion as Miss put out of her bed. Page 30. Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Miller's Girl. Diceritakan seorang gadis 18 tahun bernama Cairo Sweet yang diperankan oleh Jenna Ortega tinggal di sebuah rumah mewah di Tennessee. Orang tuanya sedang pergi untuk menjalankan urusan bisnis sebagai pengacara. Singkat cerita, Cairo mengikuti kelas menulis dengan pengajar bernama Jonathan Miller, diperankan oleh Martin Freeman. Miller kagum atas pengetahuan sastra yang dimiliki oleh Cairo. Setelah menikah dan berprofesi sebagai guru, ia pun mulai berhenti menulis. Buku berjudul Apostrophes dan juga Ampersands adalah salah satu karyanya. Meski begitu, Beatrice istrinya malah sukses meniti karir sebagai penulis. Istrinya mengingatkan mengenai berkurangnya ambisi Miller dalam melahirkan karya-karya barunya. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan sosok Tuan Miller yang merupakan staf pengajar. Tuan Miller sedang prepare di kelas karena dia akan memulai kegiatan mengajar. Tak lama, muncul siswi cantik bernama Cairo Sweet. Dia merupakan salah satu murid dari Tuan Miller. Cairo adalah anak orang kaya yang tinggal sendirian di rumah keluarganya di Tennessee. Karena orang tuanya adalah pengacara terkenal yang sering bepergian ke seluruh dunia. Di kesempatan itu, Cairo menyapa Tuan Miller. Dia mengatakan sengaja masuk ke kelas Tuan Miller atas saran temannya. Dan ternyata, Cairo merupakan pembaca setia karya Tuan Miller yang juga seorang penulis buku. Setelah kesibukan mengajarnya selesai, Tuan Miller pun pulang ke rumahnya. Dia memiliki seorang istri yang super sibuk, bahkan untuk menemani Tuan Miller minum, sang istri tak punya waktu. Meskipun di rumah istrinya sibuk bekerja hingga membuat Tuan Miller kesepian, sang istri menyadarinya dan langsung mengajak Tuan Miller berdansa. Sialnya, adegan romantis terhenti karena ada panggilan telepon dari rekan kerja istrinya. Hal itulah yang membuat Tuan Miller merasa hidupnya hampa. Sebab Beatrice selalu sibuk dengan pekerjaan hingga membiarkan Tuan Miller kesepian. Esok harinya, di taman Tuan Miller dan Boris pun nongki bareng sebelum jam pelajaran dimulai dan Tuan Miller merasa kehidupan rumah tangganya sepi karena merasa kurang cinta. Hubungan romantis di antara kedua insan tak berjalan mulus, apalagi istrinya sibuk dengan karya-karyanya sampai melupakan Tuan Miller. Di kesempatan itu, kedua besti menikmati kopi dan kue buatan Boris. Sebenarnya Boris pandai membuat kue, maka dia selalu membawa kue dan memberikannya pada Tuan Miller. Tak lama Cairo pun muncul menyapa kedua gurunya. Mereka berbincang akrab, membahas roti buatan Boris. Setelah itu Boris pun kembali ke sekolah dan Winnie menggoda Tuan Boris. Seperti biasa, Boris selalu mengabaikan Winnie karena dia merupakan staf pengajar. Malam harinya, Winnie bersama Cairo membahas soal masa puberitas dari remaja dan Winnie tanpa antusias menceritakan tentang perasaannya pada Boris. Sementara Cairo hanya mendengarkan curahan hati sang besti dan setelah itu, Winnie pun mengajari Cairo tentang hubungan percintaan. Tak lupa pula Winnie membahas ketertarikan Tuan Miller pada Cairo, namun Cairo tak percaya sebab mustahil Tuan Miller menyukainya. Apalagi Tuan Miller sudah menikah dan memiliki seorang istri. Awalnya omongan Winnie dianggap Cairo hanya candaan yang tak masuk akal. Hubungan di antara kedua sahabat itu pun berlanjut ke tahap yang tak seharusnya. Esoknya di sekolah, Tuan Miller meminta Cairo datang ke ruangannya setelah selesai ujian. Sebab Tuan Miller ingin mengobrol bareng Cairo membahas esai. Dan tak lama jam pulang pun tiba, Cairo segera menemui Tuan Miller di ruangannya. Lantas mereka pun membahas mengenai buku. Saat itu Cairo langsung memuji tulisan Tuan Miller yang begitu indah. Bahkan Cairo menghafal setiap kata yang dituliskan oleh Tuan Miller. Sontak saja Tuan Miller sangat tersanjung atas pujian Cairo dan obrolan mereka pun berlanjut mengenai esai. Tuan Miller meminta Cairo membuat esai mengenai karya ilmiah. Semuanya tergantung pada bakat Cairo, dia bebas menuliskan hal apa saja. Mendengar pujian Tuan Miller membuat Cairo semakin bersemangat.
Lalu mereka pun membahas mengenai perkumpulan rumah hampa. Tuan Miller mengajak Cairo ikut bergabung di klub rumah hampa. Di sana terdapat orang-orang yang memiliki bakat namun karirnya tak berjalan baik. Tuan Miller berharap Cairo mau ikut dengannya di akhir pekan. Konflik pun mulai timbul ketika Miller menemukan ketertarikannya terhadap bakat menulis Cairo. Hubungan mereka yang seharusnya menjadi mentor dan murid justru berkembang menjadi rumit dan membingungkan. Kedekatan antara keduanya pun dari hari ke hari kian akrab, bahkan sudah sampai ranah personal. Hal itu dikarenakan atas saran sahabat dekatnya, Cairo mulai menggoda gurunya tersebut. Malam hari, saat di bar, Tuan Miller, Beatrice, dan Boris pun nongki bareng sembari menikmati makan malam. Tak terduga ternyata Winnie kerja part-time di bar yang mereka kunjungi. Winnie pun menyapa Tuan Boris sembari mencatat orderan mereka. Setelah siap menginput orderan, Winnie kembali bekerja. Kemudian mereka pun melanjutkan obrolannya lagi. Sialnya, Beatrice dan Tuan Miller cekcok. Beatrice beranggapan suaminya tak memiliki minat lagi di bidang menulis. Padahal, Tuan Miller merupakan penulis yang sudah memiliki beberapa karya. Namun entah mengapa dia tak mau lagi memegang pena sembari menciptakan karya-karya baru. Bagi Tuan Miller, itu semua hanyalah masa lalu sebab dia sekarang ini hanyalah seorang staf pengajar di sebuah sekolah. Tuan Miller menganggap istrinya tak pengertian sampai harus membahas hal-hal yang sensitif baginya. Sementara Boris hanya terdiam karena suasana mulai mencekam dan keesokan harinya seperti biasa Tuan Miller mengajar di kelas sastra. Dari kejadian malam itu, membuat hubungan Tuan Miller dan istrinya pun berjarak. Hingga Beatrice memikirkan cara agar mereka bisa berdamai kembali. Beatrice mengecat Tuan Miller dan mengajaknya untuk libur bersama di akhir pekan ini. Sontak saja Tuan Miller sangat senang sebab dia ingin berduaan dengan sang istri dan tiba-tiba Cairo justru muncul menyapa Tuan Miller. Cairo mengajak Tuan Miller kolab membuat esai bersama dengannya. Alasannya ia melakukan itu dikarenakan untuk bisa mendapatkan ide menulis esai yang nantinya esai ini digunakan sebagai tiket bagi Cairo untuk bisa diterima di universitas bergengsi. Namun Tuan Miller menolaknya sebab dia akan pergi bersama sang istri. Sontak saja Cairo kesal karena Tuan Miller menolaknya mentah-mentah. Padahal di awal Tuan Miller yang memberikan motivasi kepadanya. Kecemburuan Cairo tentunya membuat Tuan Miller tidak nyaman. Di kesempatan itu, Winnie juga mengejek Cairo karena temannya telah dicampakkan. Tak lama muncul Boris di kelas menyapa kedua siswi. Tujuan Boris datang ingin mencari Miller, namun Cairo mengatakan Tuan Miller sudah pergi karena ingin bertemu dengan sang istri. Di kesempatan itu, Cairo menyarankan agar Tuan Boris meminta bantuan Winnie untuk mendesain roti buatannya. Sebab Tuan Boris akan membuat pameran roti untuk menggalang dana buat timnya. Dari kejadian itu, Winnie pun berhasil meminta nomor ponsel Boris. Tak hanya itu saja, Winnie juga berusaha mempermainkan Boris. Dia menyembunyikan ponsel Boris di dalam bajunya. Sontak saja Boris kesal, dia meminta secara baik-baik agar Winnie mengembalikan ponselnya. Sementara Cairo mulai resah karena dia tak menemukan HP-nya yang berada di dalam tas. Sementara ternyata ponsel Cairo berada di tas Miller. Sementara Miller masih setia menunggu Beatrice bersiap-siap, sialnya Beatrice kembali disibukkan oleh sang asisten. Beatrice terlalu mementingkan pekerjaannya, terpaksa membuat sang suami harus menunggu. Mau tak mau, liburan kedua insan pun terpaksa delay karena sang istri kepo mengurus pekerjaannya. Mendadak telepon Cairo berdering, lantas Tuan Miller segera mengangkatnya. Awalnya Tuan Miller heran mengapa ponsel Cairo bisa berada di dalam tasnya. Untuk menjawab itu, Tuan Miller pun mengangkat telepon Cairo. Tampaknya dia merasa bosan karena terlalu lama menunggu istrinya siap bekerja. Dikarenakan tak jadi pergi liburan, Tuan Miller pun memutuskan mengantar ponsel milik Cairo ke rumahnya. Gejolak asmara telah merasuki relung kedua insan yang terpaut usia yang cukup jauh. Begitu pula Cairo yang sudah kehilangan akal sehatnya, dia terlalu mengedepankan perasaan cintanya yang terus bergejolak. Setibanya di rumah Cairo, Tuan Miller langsung disambut si cantik dengan gaun menggodanya. Alhasil, terjadilah adegan romantis di antara guru dan murid saat guyuran hujan membasahi bumi. Kejadian itu membuat batin Cairo semakin bergejolak, lantas dia pun menuangkan kisah cinta terlarang itu menjadi sebuah kisah. Setelah selesai ditulis,
Cairo pun mengirimkan filenya ke email Tuan Miller. Di waktu yang sama, Tuan Miller langsung membaca isi cerita yang ditulis oleh Cairo. Sementara Beatrice tampak resah karena telah mengecewakan Miller. Apalagi, Beatrice harus menyelesaikan tulisannya tanpa memiliki waktu luang bersama sang suami. Miller yang mulai penasaran dengan tulisan Cairo pun mencari tempat yang sepi. Miller pergi ke gudang perkakas sembari membaca tulisan Cairo yang terkesan vulgar. Setiap kata yang ditulis Cairo berkaitan dengan adegan romansa di antara keduanya. Tuan Miller tak bisa membendung lagi perasaan pada Cairo dan dia pun mulai bermain dengan fantasinya sendiri. Can I take for you that way? I want you to read to me. Alice watched in slow motion as Mr. over bed. Page 30. Esok paginya, Cairo menyapa Tuan Miller seperti biasanya, namun Tuan Miller bersikap dingin pada Cairo. Tak terima dicueki, Cairo menanyakan langsung kepada Tuan Miller, lantas Tuan Miller langsung to the point menunjukkan ketidaksukaannya pada tulisan Cairo. Tulisan Cairo sangat erotis dan tidak layak untuk dipublikasikan. Apalagi, kisah itu berkaitan dengan Tuan Miller dan Cairo. Maka dari itu, Tuan Miller pun menolak menjadi penulis atas karya Cairo yang dianggap tak layak. Di kesempatan itu, Tuan Miller menegaskan bahwa hubungan Cairo dan dirinya hanya sebatas hubungan guru dan murid. Cairo sontak saja tak terima dengan statement dari Tuan Miller. Hubungan keduanya bisa terjadi karena ketertarikan di antara dua lawan jenis, maka kisah mereka sangat layak dijadikan inspirasi bagi pasangan terlarang di luaran sana. Dengan rasa kecewa, Cairo pergi meninggalkan Tuan Miller. Tampaknya kedua insan sama-sama galau dan merasa tersakiti. Cairo curhat pada sahabat baiknya mengenai penolakan Tuan Miller. Cairo merasa Tuan Miller takut mengakui perasaannya. Dia rela berpura-pura hidup dalam kebahagiaan, padahal haus akan belayan kasih. Sementara Tuan Miller sedang stres memikirkan perasaannya sendiri dan melihat keadaan sang suami yang tak wajar membuat Beatrice heran. Lantas Beatrice bertanya apa yang sedang difikirkan Miller hingga dia tampak depresi. Lalu Miller pun menceritakan tentang siswinya bernama Cairo. Awalnya Miller hanya mendukung Cairo karena dia melihat bakat di bidang esai, namun perlahan keduanya semakin dekat hingga Cairo salah menafsirkan arti kedekatannya. Lantas Miller pun langsung membatasi dirinya agar tak jatuh ke jurang asmara. Sebab kisah cinta terlarang keduanya tak akan berakhir dengan baik. Namun Cairo tak terima atas penolakan cinta Tuan Miller. Dia menantang balik Tuan Miller hingga membuat posisinya semakin rumit. Kegelisahan pun kembali menghantui perasaan Tuan Miller. Berbeda dengan Cairo, dia sepertinya sangat kecewa. Kekecewaan Cairo dan Winnie diluapkan dengan saling berbagi kasih. Cara mereka yang salah membuat keduanya terjerumus dalam kesesatan. Di saat itu, Winnie sadar kalau cinta mereka memang tak terbalas. Apalagi orang dewasa yang dicintai mampu membuat jarak yang sulit untuk digapai. Esok harinya, Cairo menyerahkan hasil esainya ke ruangan kepala sekolah. Dari kejadian itu, Tuan Miller mulai disidang oleh pihak sekolah. Hal yang sama juga dirasakan oleh Cairo, hingga akhirnya kepala sekolah memutuskan men-skor Tuan Miller. Setelah itu, Tuan Miller memberitahukan kabar buruk itu pada Beatrice. Bukannya iba, Beatrice malah kesal karena Tuan Miller harus menganggur. Lantas keduanya saling cekcok karena mempertahankan ego masing-masing. Beatrice menganggap Miller telah jatuh hati pada pesona Cairo. Pertemuannya dengan remaja itu membuat karir Tuan Miller hancur. Bukan hanya karir, bahkan hubungan asmara antara Tuan Miller dan Beatrice juga meregang. Setelah beberapa waktu, Cairo kembali melanjutkan esai kontroversialnya yang ditulisnya. Winnie yang mengetahui posisi Tuan Miller sudah terancam, segera menghampiri Cairo. Winnie meminta Cairo berhenti mempermainkannya, aksi balas dendamnya itu. Sebab saat ini, Tuan Miller telah dihukum pihak sekolah. Bukannya sadar Cairo makin meluapkan kekesalannya. Meskipun mereka sahabatan, tapi Winnie tak tega melihat Tuan Miller tersakiti. Maka Winnie pun bertekad membantu Tuan Miller agar nama baiknya tidak tercoreng. Sialnya, Cairo malah mengancam Winnie dan akan membuat posisi Boris tersudutkan sama seperti Tuan Miller. Sontak saja, Winnie tak bisa berkutik dan memilih pergi menjauhi Cairo dengan sifat egonya. Perasaan hampa menghantui Tuan Miller dan Cairo, namun cinta mereka tak mungkin bersatu karena itu adalah sesuatu hal yang salah. Hingga hari terakhir sekolah,
Cairo masih menyimpan perasaan cinta buat sang guru, sementara Tuan Miller hanya pasrah dengan takdir buruk yang menimpanya. Cerita tragedi mengenaskan itu membuat Tuan Miller berambisi menjadi penulis kembali. Dia pun akhirnya mulai mengetik cerita baru yang akan menjadi karya terbarunya sebagai seorang penulis, dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!